Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 8 dengan materi sistem gerak pada manusia. Gerak pada makhluk hidup. Jadi mungkin materi ini adik-adik sudah pernah atau sering melihat makhluk hidup yang melakukan gerak, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, di sini ada pertanyaan adik-adik, dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemudian kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, pada umumnya gerak hewan itu terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata untuk gerakannya. Jadi kalau kita bisa bandingkan antara tumbuhan dan hewan itu, yang terlihat nyata bergerak itu adalah hewan. Kemudian gerak pada tumbuhan. Gerakan yang terjadi pada tumbuhan itu pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Kemudian gerakan pada tumbuhan itu tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada bagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, ataupun bunga. Saya berikan contoh, misalnya tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Kemudian bunga pukul 4 mekar di sore hari. Itu merupakan contoh bahwa tumbuhan itu bergerak. Kemudian daun putri malu menutup jika disentuh. Jadi itu salah satu contoh. Ada 3 contoh kita bisa melihat bahwa tumbuhan itu melakukan gerak. Nah, gerak pada hewan. Nah, di mana gerak pada hewan itu mudah kita lihat karena hewan memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Jadi pada dasarnya alat gerak hewan itu sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Nah, di mana ada yang disebut dengan eksoskeleton, kemudian ada endoskeleton. Nah, di mana untuk eksoskeleton ini adalah rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Nah, contohnya pada cangkang, pada moluska. Kemudian penutup tubuh pada antropoda seperti jangkrik, kemudian siput, kerang, dan cumi-cumi. Kemudian kalau endoskeleton itu struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Nah, contohnya pada hewan vertebrata seperti jerapah, kambing, dan buaya. Nah, kemudian eksoskeleton dan endoskeleton itu dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Kemudian eksoskeleton itu pada kura-kura dan penyu berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut dengan karapas dan pada bagian perut yang disebut plastron. Jadi mungkin adik-adik sudah pernah melihat kura-kura atau penyu ya. Nah, kemudian sistem gerak pada manusia. Nah, seperti kita ketahui bahwa manusia mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Nah, di mana sistem gerak manusia itu terdiri atas tulang dan otot. Nah, sekarang adik-adik, kira-kira apa tulang dan otot itu? Kemudian bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Kemudian bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Apakah terganggukah sistem gerak manusia? Jadi ini yang kita akan pelajari. Nah, yang pertama adalah tulang. Nah, tulang ini merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Jadi berdasarkan jenisnya itu ada 2 macam tulang, yakni tulang rawan atau kartilago
Kemudian ada tulang keras atau disebut dengan osteon. Nah, kemudian tulang rawan. Ini ada tulang rawan hyalin. Nah, di mana bentuk tulang rawan terbanyak, ya. Jadi tulang rawan hyalin itu bentuk tulang rawan terbanyak. Kemudian mempunyai matriks homogen, halus dan transparan. Kemudian itu tulang rawan hyalin ini terletak pada cincin trakea, kemudian cuping hidung, persendian serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Jadi ini ada gambar di samping ini, ya. Nah, di mana ada yang disebut dengan matriks Conrin, kemudian ada kondrosit. Nah, kemudian ada disebut dengan tulang rawan elastis. Nah, sifat dari tulang rawan elastis ini dia bersifat lentur, ya. Kemudian matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Kemudian terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Jadi ini ada contoh gambarnya untuk bentuk dari tulang rawan elastis. Kemudian ada tulang rawan fibrosa, ya. Nah, tulang rawan fibrosa ini dia bersifat kurang lentur. Jadi dia bersifat kurang lentur. Kemudian matriks mengandung serat kolagen, tidak teratur. Kemudian terletak pada antar ruas tulang belakang. Jadi yang berikut adalah tulang keras. Jadi kalau tadi tulang rawan, sekarang tulang keras. Nah, tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa, di mana sel tulang keras itu disebut dengan osteosit, kemudian membentuk konsentris berlapis-lapis. Nah, bagian luar tulang keras ini dilapisi oleh periosteum, tempatnya melekatnya otot. Jadi kemudian matriks tulang keras itu tersusun atas matriks kolagen dan mineral, ya. Jadi ada ion Ca2+, magnesium 2+, kemudian PO4 3. Kemudian matriks tulang keras itu membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela. Kemudian lingkaran sel dan matriks itu pada tulang keras itu mengelilingi saluran Havers. Kemudian di dalam saluran Havers itu terdapat pembuluh darah yang menyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Nah, tiap sel tulang keras itu dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Havers yang melalui disebut dengan kanal Likuli. Kemudian menuju saluran oksigen, makanan dan membuang limbah. Nah, kemudian saluran Havers ini, lingkaran sel dan lingkaran matriks tulang keras itu membentuk sistem Havers, ya. Berikut di dalam tulang keras itu terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning, berfungsi untuk penimbunan lemak atau sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan tulang keras ini diatur oleh adanya kalsium folvat, kemudian vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Nah, ini bisa dilihat gambarnya di sini di samping. Jadi sini ada tulang expons, ada tulang kompak. Kemudian ada saluran Haversnya, ya. Ini tulang Haversnya. Kemudian ada periosteum. Ini bagian sini. Kemudian saluran Haversnya yang seperti ini. Ini ada saraf. Kemudian ada pembuluh darah.
Kemudian berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras ini dibedakan menjadi tulang kompak, yakni matriksnya padat dan rapat. Jadi tulang kompak ini tulang kompak ini dia memiliki matriks padat dan rapat. Contohnya pada lapisan luar tulang pipa. Ya. Kemudian tulang spons. Tulang spons ini matriksnya berongga. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi matriksnya ini dia berongga. Jadi beda dengan tulang kompak. Kalau tulang kompak itu matriksnya padat dan rapat. Kalau pada tulang spons itu matriksnya berongga. Nah, contoh tulang spons ini terdapat pada tulang pipi dan tulang pendek. Nah, kemudian ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini dia berbentuk tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian. Jadi tulang pipa ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada yang disebut dengan diafise yang terdapat di bagian tengah, terdiri atas tulang kompak. Di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Kemudian ada epifise, kedua ujung terdiri atas tulang spons. Kemudian cakra epifise. Jadi antara epifise dan diafise. Contohnya ya, contoh tulang pipa ini yakni tulang paha, tulang betis, tulang kering, hasta dan pengumpil. Nah, tulang pipi. Jadi ada yang namanya tulang pipi. Ini berbentuk pipi dan berongga. Contohnya tulang rusuk ya. Jadi tulang rusuk, kemudian ada belikat dan tengkorak. Jadi itu contoh tulang pipi. Kemudian ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini dia berbentuk silinder. Berbentuk silindris, contohnya pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Jadi di pergelangan kaki ya, pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Nah, tulang pipi itu contohnya tulang belikat. Kemudian tulang pendek itu contohnya pada tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang tak beraturan. Nah, tulang tak beraturan ini berbentuk tidak beraturan. Contohnya pada wajah dan tulang belakang. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi contoh dari tulang belakang kita manusia seperti ini. Jadi bentuknya tidak beraturan atau tak beraturan. Nah, berikut untuk pembentukan tulang. Jadi proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan osifikasi, di mana pembentukan tulang itu dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Nah, di dalam tulang rawan itu terdapat rongga terisi osteoblas. Kemudian osteoblas ini membentuk osteosit konsentris. Nah, untuk osteosit itu mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Nah, matriks di mana terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulangnya mengeras. Nah, susunan rangka tubuh manusia, di mana ada beberapa fungsi dari rangka tubuh manusia. Yang fungsi yang pertama adalah sebagai memberi bentuk tubuh. Coba bayangkan kalau tubuh kita tidak punya rangka. Jadi fungsi rangka ini adalah memberi bentuk tubuh. Kemudian untuk menegakkan tubuh, fungsi yang berikut tempat melekatnya otot. Jadi fungsi rangka itu juga sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian tempat menyimpan mineral. Fungsi berikut adalah tempat menyimpan energi. Nah, kemudian rangka manusia itu ada rangka aksial, sumbu tubuh. Kemudian ada rangka apendikular atau anggota di dalam anggota tubuh. Nah, rangka aksial
Untuk rangka aksial ini terdiri atas tulang tempurung atau tulang tengkorak. Ini terdiri atas tulang tempurung kepala, ya. Kemudian ada tulang wajah dan telinga. Jadi adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Jadi tulang tempurung kepala ini terdiri atas ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, tulang tengkorak, kemudian ada tulang rahang bawah. Kemudian tulang wajah itu ada tulang dahi, tulang baji, kemudian tulang air mata, tulang hidung, kemudian tulang pipi, tulang rahang atas, kemudian ada tulang lidah. Jadi ini bisa dilihat jenis-jenis tulang pada tengkorak. Kemudian ada tulang belakang atau biasa disebut dengan vertebrata. Tulang belakang ini berfungsi untuk menyanggah berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Jadi kemudian untuk tulang belakang ini terdiri atas 7 ruas tulang leher atau cervix. Ya, ini tulang leher. Kemudian 12 ruas tulang punggung atau toraks. Tulang punggung. Jadi 12 ruas tulang punggung di sini. Toraks. Kemudian 5 ruas tulang pinggang. Jadi 5 ruas tulang pinggang. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ya. Kemudian 5 ruas tulang kelangkang atau disebut dengan sakrum yang menyatu. Ini tulang kelangkang. Kemudian ada 4 ruas tulang ekor, coccygia yang menyatu. Jadi ini. Nah, ini adalah rangka aksial yang tulang belakang atau vertebrata. Jadi ada 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang belakang tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian ada tulang dada atau sternum dan rusuk atau disebut dengan costai. Di mana tulang dada dan rusuk ini bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, yakni paru-paru dan jantung. Jadi tulang dada dan rusuk ini merupakan tulang sebagai pelindung organ di dada, yakni paru-paru dan jantung. Tulang dada atau sternum dan rusuk costai terdiri atas bagian hulu. Jadi ada manubrium, melekat tulang selangka, kemudian bagian badan gladiolus, melekat tulang sejati. Kemudian taju pedang, sigmoid. Jadi ini ada tulang dada, kemudian ini ada tulang rusuk ya. Jadi adik-adik bisa lihat. Kemudian tulang rusuk itu terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati. Jadi tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 pasang. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu atau disebut dengan costai spuria. Tulang rusuk palsu itu ada 3 pasang. Jadi yang ini ya. Ini 1, 2, 3. Kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini ya. Jadi itu tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati. Yang ini ada tandanya. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu. Kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, kemudian ada rangka apendikular atas. Ini terdiri atas gelang bahu dan tulang lengan. Jadi tulang gelang bahu dan tulang tangan. Kemudian gelang bahu itu terdiri atas 2 buah tulang selangka.
Jadi ada 2 buah tulang selangkah, kemudian 2 buah tulang belikat. Jadi ini ada 2 buah juga tulang belikat atau scapula. Kemudian tulang tangan terdiri atas, ini tulang tangan. Nah, tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas. Jadi ada 2 buah tulang lengan atas di sini. Kemudian ada 2 buah tulang hasta. Ini. Ya, ada 2 buah tulang hasta. Kemudian 2 buah tulang pengupil. Ini, tulang pengupil. Ya, ini. Kemudian 16 buah tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan. Ini. Ya, ini ya. Kemudian ada 10 buah tulang telapak tangan. Ini tulang telapak tangan ini yang ini. Kemudian 28 buah tulang jari tangan. Ini, tulang jari tangan itu ada 28 semuanya. Kemudian ada rangka Kemudian ada rangka apendikular bawah. Nah, ini rangka apendikular bawah ini terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Jadi ini jadi tulang panggul, gelang panggul dan tulang kaki. Ini panggul. Nah, gelang panggul atau disebut dengan pelvis girdle itu terdiri atas 2 buah tulang usus. Jadi ini tulang usus. Kemudian 1 buah tulang kemaluan yang di sini ya. Ini. Kemudian 2 buah tulang duduk. Jadi tulang duduk yang ini. Bagian pantat ini. Nah, oke, untuk macam-macam rangka dan susunan rangka mungkin cukup sekian. Kemudian ada tugas untuk adik-adik kerjakan di rumah secara daring. Itu tuliskan 4 fungsi rangka tubuh manusia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Terima kasih.